Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehatul afiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Kisah ini adalah sebuah bencana yang menimpa kehidupan rumah tangga sepasang suami istri. Sebut saja namanya Ibu Sari dan suaminya Pak Anton. Sari merupakan anak seorang pengusaha yang memiliki sebuah perusahaan cukup besar di ibu kota. Sari beserta kedua orang tuanya berasal dari daerah Jawa Barat. Kampung halaman mereka terletak di sebuah desa yang memang desanya itu masih begitu asri, berada di daerah pegunungan. Dahulu ibu bapaknya Sari merantau ke kota, meneruskan usaha yang pernah dirintis almarhum kakek dari Sari. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi, yang semakin lama semakin besar dan berkembang karena keuletan dan kepiawaian sang bapak dari Sari sendiri. Setelah dia lulus kuliah, dia memang terjun langsung di perusahaan milik kedua orang tuanya. Akan tetapi waktu itu terjadi sebuah peristiwa kelam yang merenggut nyawa kedua orang tuanya Sari, di mana di sebuah perjalanan di mobil yang dikendarai orang tua dari Sari kecelakaan beruntun yang mengakibatkan hilangnya nyawa ibu dan bapaknya Sari. Sari merupakan anak tunggal, betul-betul terpukul atas kematian kedua orang tuanya itu. Saat itu Sari menjalin sebuah hubungan dengan seorang laki-laki yang merupakan orang kepercayaan almarhum bapaknya, bernama Anton. Hubungan mereka memang direstui oleh orang tuanya, ibu dan bapaknya. Dulu bahkan di tahun yang sama, ketika kedua orang tuanya terlibat kecelakaan itu, sudah direncanakan pernikahan antara Anton dan Sari. Tetapi karena peristiwa tragis itu, pernikahan pun diundur ke tahun depan. Nah, singkat cerita, Anton dan Sari pun akhirnya menikah. Yang tentu saja Sari selaku anak tunggal menjadi pewaris satu-satunya perusahaan milik almarhum ibu dan bapaknya. Perusahaan pun dijalankan oleh Anton dan Sari. Karena memang Anton betul-betul berpengalaman, paham betul seluk-beluk perusahaan, karena dia memang orang kepercayaan almarhum mertuanya. Anton pun dengan piawainya menjalankan perusahaan konveksi tersebut sampai bertahun-tahun lamanya. Mereka pun dikaruniai seorang anak. Kisah ini terjadi ketika Sari sudah tepat berusia 45 tahun. Sari yang sudah puluhan tahun hidup di kota bersama sang suami dan anaknya, yang waktu itu anaknya sedang kuliah. Sampai satu ketika Sari mengajak Anton, sang suami, berlibur sejenak ke kampung halaman mereka sambil berziarah ke kuburan ibu dan bapaknya. Memang ibu dan bapaknya Sari setelah meninggal, dia dikebumikan di kampung halamannya. Karena memang itu sudah kemauan orang tuanya. Nah, di kampung itu, Sari masih mempunyai saudara yang merupakan adik dari almarhum ibunya, yang biasa Sari panggil dengan sebutan Mang Bagas. Anton akhirnya meluangkan waktu di sela-sela kesibukan perusahaannya. Singkat cerita, Sari dan Anton pun berangkat pulang ke kampung halamannya. Di kampung halamannya, Sari bisa menghirup udara ketenangan, menghirup udara segar. Setelah pulang berziarah dari makam ibu bapaknya, Sari dan Anton pun langsung menuju ke kediaman mamangnya, Mang Bagas. Kehadiran Sari disambut baik oleh Bagas.
Lalu Sari pun menanyakan kepada Bagas tentang kondisi perkebunan teh yang dikelola oleh Bagas, yang merupakan milik almarhum orang tua Sari. Bagas pun menyerahkan semua laporan keuangan dan sebagainya kepada Sari. Perusahaan teh yang memang tidak terlalu besar, tetapi tetap dikelola karena merupakan warisan orang tua. Hanya saja untuk pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada Bagas, adik dari sang ibu. Sari pun meminta pamannya, Bagas, untuk mengantar dia jalan-jalan, menikmati suasana di perkebunan teh. Sari yang sudah hidup bosan di kota, ingin menikmati ketenangan seperti yang dia rasakan di perkampungan ini. Sari betul-betul merasa tenang, beda sama di kota. Sudah bosan Sari sama hiruk-pikuk di kota. Terlebih udara tidak sesegar di perkampungan seperti ini. Lantas perusahaanmu itu siapa yang mau ngurus kalau kamu sama si Anton tinggal di kampung? Kan di sana sudah ada yang menangani, Mang. Mas Bagas juga bisa pulang pergi kalau ada masalah penting yang memang perlu ditangani langsung. Ucap Sari kepada Bagas. Kalau memang kamu mau, di sebelah sana ada tanah datar, cocok. Kalau kamu mau, kamu bisa bikin villa di sana. Akhirnya Sari pun berkata pada Anton, ingin membangun villa di kampung ini. Dan Anton pun menyerahkan semua urusan pembangunan villa itu kepada Bagas, mamangnya. Dia juga ingin menghabiskan masa tuanya hidup di kampung dengan ketenangan. Singkat cerita, besok paginya, Bagas mengajak Anton dan Sari menuju ke lokasi yang Bagas tawarkan. Bagas ini walaupun usianya sudah tua, hampir menyentuh usia 60 tahun, tapi Bagas tetap masih kelihatan sehat dan bugar. Bagas ini anak paling bungsu dari kakek neneknya Sari. Nah, bersama-sama dengan Bagas dan Anton, Sari meninjau ke lokasi. Ternyata lokasinya betul-betul masih asri, alami. Cocok banget kalau dibuat villa di situ. Tapi memang lokasinya agak berjauhan dari rumah penduduk di kampung itu. Tetapi suasana yang tenang menjadi pilihan utama buat Sari dan Anton. Maka singkat cerita, setelah 3 hari tinggal dan menenangkan diri di kampung di rumah mamangnya, Sari dan Anton pun kembali ke kota. Pembangunan villa di kampung, Anton dan Sari serahkan pada pamannya. Selang beberapa bulan, akhirnya villa itu sudah jadi. Anton dan Sari pun kembali ke kampung. Mereka ingin mengadakan syukuran, mengundang warga kampung termasuk para karyawan di perkebunan teh untuk datang di jamuan makan malam sambil mengadakan doa bersama peresmian villa yang baru selesai dibangun itu. Acara pun begitu ramai di malam tasyakuran pembangunan villa. Di antara banyaknya para tamu yang merupakan warga kampung di tempat itu, ada satu orang yang menonjol di antara para pemuda yang ikut bantu-bantu melayani para tamu. Ada seorang pemuda yang menarik perhatian Sari karena raut wajah, perawakan, dan gerak tubuh begitu mirip dengan seseorang yang pernah mengisi masa lalu Sari. Sari pun mendekat ke arah bibinya. Bi, itu siapa ya, Bi? Yang mana, Neng? Itu loh, Bi, yang bawa nampan, nyodor-nyodorin makanan. Oh, itu Reno, dia ketua pemuda di kampung ini. Kenapa emang? Enggak, Bi, soalnya Sari ngerasa agak aneh aja. Ngerasa enggak asing sama wajahnya, kayak kenal gitu loh, Bi. Ketika Sari melihat si pemuda yang bernama Reno, seolah masa lalu yang sudah puluhan tahun terkubur, seperti yang tergali lagi. Dia ingat kepada mantan kekasihnya dulu, semasa kuliah, sebelum dia bertemu dan dikenalkan kepada Anton yang menjadi suaminya. Waktu itu Sari pun tidak terlalu memikirkan lagi masalah itu. Ketika acara selesai, Bagas pun bertanya, kapan Sari dan Anton akan mulai menempati villa itu? Sari bilang, seminggu lagi.
dan Mas Anton mau pindah ke sini. Tahu Rianti, dia nggak apa-apa di kota sendirian. Banyak yang bantu di rumah juga. Ada pembantu banyak yang menyiapkan buat kebutuhan Rianti. Nah, Rianti ini anaknya Sari yang lagi kuliah. Singkat cerita, Sari dan Anton pun mulai menetap di kampung tersebut, di villa itu. Sari dan Anton menghabiskan waktu. Walaupun Anton seminggu bisa 2-3 kali pergi ke kota untuk mengurus perusahaan, meninggalkan Sari sendiri di kediamannya. Terkadang ditemani oleh istrinya Bagas, bibinya. Tapi memang dia nggak bisa tiap hari menemani Sari, karena dia pun punya kehidupan dengan suami dan anak-anaknya. Neng, kenapa nggak cari pembantu aja buat nemenin di rumah? Sekalian nyari tukang kebun lah. Taman segini luas, sayang kalau nggak ada yang ngurus. Iya sih, Bi. Tapi nyari kemana? Apa Bibi bisa bantu ya? Ya kalau masalah pembantu sih, buat beres-beres rumah ada tetangga Bibi yang suaminya jadi karyawan di kebun teh. Nanti Bibi bilangin ya. Iya Bi, Sari setuju. Dan besok paginya, bibinya Sari pun datang bersama seorang perempuan seumuran bibinya, bernama Martini. Sari pun dengan senang hati menerima Martini. Tahu bekerja di vilanya Sari hanya pagi sampai sore saja, nggak perlu menginap. Tetapi bibinya agak kecewa. Justru bibinya Sari membantu mencarikan pembantu ke rumah Sari, agar ada yang menemani Sari, baik siang ataupun malam. Ketika Anton tak ada di villa. Nggak apa-apa, Bi. Toh saya sendiri di sini juga nggak masalah. Bibi tinggal cari ini aja, tukang kebun. Sekalian biar jadi satpam di rumah ini. Biar Sari ngerasa terlindungi kalau Mas Anton gak pulang ke rumah. Ya sudahlah, kalau memang seperti itu. Terserah kamu saja, Neng. Nanti coba Bibi carikan, ucap bibinya. Walaupun usia Sari sudah menginjak 45 tahun, tetapi kecantikannya, bentuk tubuhnya gak kalah sama gadis-gadis belia. Sari ini memang menjaga kebugaran tubuhnya. Orang-orang yang baru pertama melihat Sari, kenal dengan Sari, pasti menganggapnya ketika pertama kali melihat Sari seperti umur 20-an. Sari itu punya hobi, paling senang olahraga voli. Nah, waktu itu memang lagi ada turnamen voli antar kampung. Kebetulan lapangan voli yang digunakan adalah lapangan voli di tanah milik Sari. Sari yang tahu akan hal itu meminta pada Bi Martini untuk mengantarkan dia menonton pertandingan voli itu yang diadakan di kampungnya. Ditemani Bi Martini, Sari pun menonton mengendarai mobil sedannya. Waktu itu sudah banyak yang menonton, menyaksikan pertandingan. Nah, di situ Sari bertemu lagi dengan Reno. Reno yang baru datang mengenakan pakaian olahraga mendekat ke arah Sari, menegur, "Assalamualaikum, Bu, mau nonton?" Iya, nonton. Belum dimulai ya?" "Bentar lagi, Bu." Reno ini salah satu pemain. Jadi Sari betul-betul takjub. Kenapa selain Reno yang betul-betul mirip dengan mantannya, sampai Sari menganggap Reno ini anak dari mantan kekasihnya dulu. Bahkan hobi pun sama, permainan voli. Reno seperti seorang atlet profesional. Sorak-sorai selalu menggema, tak kala Reno memenangkan pertandingan melawan musuh dari kampung lain. Nah, di situ Sari pun mulai sering bertemu dengan Reno. Karena memang hampir setiap sore, anak-anak kampung banyak yang bermain voli. Dilatih oleh Reno. Sari walaupun sudah tua, tapi wajah dan tubuhnya seperti anak muda. Seperti terbakar lagi semangat masa mudanya. Dia pun ikut latihan voli dengan anak-anak kampung yang tentunya selalu ditemani oleh Bu Martini. Saking seringnya pertemuan Reno dan Sari pun mulai akrab, sering berbicara di sela-sela istirahat, bertanya kabar, saling bercerita. Seolah tak ada jarak antara Sari dan Reno. Bahkan kalau orang yang tak kenal melihat mereka berdua sudah seperti sepasang kekasih.
Nah, Sari pun iseng nanya masalah pekerjaan. Sekarang kamu lagi kerja apa, Ren? Aku lagi nganggur, Pu. Kamu nganggur? Kamu mau nggak kerja di tempat ibu? Di rumah? Kerjaan apa ya, Pu? Kamu cukup beres-beres taman aja, ngerangkap jadi satpam juga di rumah. Kalau ada satpam kan keamanan ibu terjaga. Wah, boleh tuh, Pu. Mau saya, Pu. Daripada nganggur, ucap Reno yang begitu antusias. Maka besok paginya Reno pun langsung mulai bekerja di vilanya Sari, yang tentunya makin mulai timbul benih-benih cinta terlarang antara Sari dan Reno. Terlebih lagi Reno, di balik ketampanannya, di balik keramahannya, ternyata tersimpan niat busuk di dalam hatinya. Setelah Reno tahu kalau sebenarnya yang kaya raya dan memiliki semua harta adalah Sari, bukan Pak Anton suaminya, Reno pun timbul niatan jelek ingin memikat Sari, menyingkirkan Anton, agar bisa menguasai harta benda milik Sari. Reno memanfaatkan seringnya pertemuan antara dia dengan majikannya. Reno menunjukkan pribadi yang begitu baik hati, ramah. Sari yang melihat itu begitu senang. Satu waktu Sari bertanya pada Reno, "Kamu bisa nyetir mobil enggak?" "Bisa, Bu." "Wah, kebetulan ibu ada perlu ke kota. Kamu anterin ibu ya naik mobil." Hampir 15 menit Reno menunggu di samping mobil. Ketika pintu terbuka, Reno begitu takjub melihat Sari yang begitu cantik, gak kalah sama anak-anak ABG. Sari mengenakan pakaian ketat, rambutnya panjang, terurai, memakai kacamata. Riasannya tidak terlalu tebal, terkesan cantik, begitu alami. Didukung lekuk tubuh yang begitu seksi, membuat Reno sampai berdecak kagum. "Loh, kok mandangin ibu kayak gitu? Kenapa? Ada yang aneh?" Enggak, Bu, enggak apa-apa. Ayo, Bu, mumpung masih sore, keburu malam." Reno pun membukakan pintu depan kepada Sari. Ibu mau di depan apa di belakang?" "Di depan aja, Reno." Reno pun hanya mengangguk. Sari pun masuk ke dalam mobil, begitupun Reno menyusul kemudian. Mobil pun melaju, sedangkan Bik Martini hanya menatap kepergian sang majikan di depan pintu. Bik Martini mulai merasa memang ada yang aneh. Dia bisa menilai pandangan Reno kepada majikannya. Tetapi karena takut salah, Martini hanya menyimpan di dalam hati apa yang menjadi kecurigaannya semenjak Reno kerja di villa. Di perjalanan Reno dan Sari bercengkrama, bersenda gurau. Ketika tiba di kota, Sari meminta Reno untuk membawa dirinya ke sebuah mall besar yang ada di kota itu. Ketika turun dari mobil, Reno yang berjalan di samping Sari begitu berdebar hatinya. Ketika berjalan beriringan, sesekali menatap, melirik ke arah sang majikan yang begitu seksi. Sari pun entah kenapa begitu merasa nyaman berjalan bersama Reno. Bahkan satu ketika, tanpa sengaja, Sari memegang tangan kirinya Reno, yang tentunya membuat Reno kaget, tetapi hanya tersenyum. Bahkan malah langsung menggendeng tangannya, berjalan berdua, layaknya sepasang kekasih. Sari larut dalam rasa nyaman karena dia merasa seolah-olah sedang berjalan di masa lalu bersama dengan sang mantan kekasihnya. Reno dan Sari pun seolah sudah lupa akan status mereka yang hanya pembantu dan majikan. Sari seolah lupa kalau dia sudah punya seorang suami, bahkan anak yang sudah perawan pula. Sari seolah lupa akan umur yang sudah tidak muda. Hari itu di mall yang begitu besar, Sari dan Reno larut dalam kemesraan, melupakan batasan-batasan norma yang berlaku di masyarakat. Singkat cerita, mereka menghabiskan waktu berdua. Mereka betul-betul layaknya sepasang kekasih. Sedangkan Reno hanya tersenyum dalam hati karena teringat apa yang sudah dia lakukan 7 hari yang lalu. Ketika dia mendatangi Ki Joko untuk meminta pengasihan.
agar bisa menjerat hati dan perasaan Sari. Selesai menonton bioskop, mereka makan dan sebagainya. Sari pun meminta Reno untuk lekas pulang. Pulang dari mall sekitar jam 3. Malam tiba di villa tepat jam 11. Sari pun begitu lelah karena walaupun tubuhnya seperti anak muda, tetapi tetap dia adalah orang yang sudah tua. Kadang sering pegal-pegal, encok dan sebagainya sudah mulai Sari rasakan. Walaupun dia tak tunjukkan di depan Reno. Reno menuntun Sari sambil membawa belanjaan. Bi Martini pun membukakan pintu. Ketika melihat sang majikan datang, setelah Reno masuk ke dalam, dia simpan semua belanjaan di dapur. Kemudian Reno keluar rumah untuk melanjutkan tugasnya, menjaga villa. Duduk di pos satpam yang tepat ada di samping gerbang. Sambil melihat Bi Martini pamit untuk pulang. Duduk di ruangan satpam, Reno menyalakan sebatang rokok. Dia senyum-senyum sendiri karena merasa usahanya selama ini berhasil. Dia mengingat kalau Sari yang memegang semua aset dan harta benda milik almarhum ibu bapaknya. Anton yang Reno nilai hanya sekedar ikut numpang hidup kepada Sari. Malam itu memang Anton tak pulang ke villa sudah 3 hari. Anton disibukkan dengan urusan perusahaan di kota. 7 hari yang lalu, Reno menemui Ki Joko di kediamannya, yang memang masih tinggal satu kampung juga dengan mereka. Ki, saya datang ke sini mau meminta sesuatu, Ki. Mau minta apa, Reno? Mau minta apa? Ilmu kebal? Mau pasang susuk? Atau mau apa? Jadi gini loh, Ki. Tapi Aki bisa nggak jaga rahasia? Jangan sampai ada orang yang tahu, Ki. Tenang saja, rahasia klien aman sama Aki. Memang ada apa? Begini, Ki. Aki tahu tidak Bu Sari yang punya villa di perkebunan teh itu? Iya, saya tahu. Walaupun Aki nggak kenal, memang ada apa? Terus terang saja, Ki, saya jatuh cinta, betul-betul cinta pada Bu Sari, Ki. Kalau bisa, Ki, saya mau minta dipeletin aja tuh, Ki, Bu Sari, biar dia mau jadi kekasih saya dan menyingkirkan suaminya. Aki tenang aja, kalau sampai itu berhasil, tentunya saya nggak bakal lupa sama Aki. Kalau Aki minta apapun, pasti saya usahakan. Reno sudah berpikir jauh. Menyingkirkan Anton, otomatis dia bisa mengendalikan harta kekayaan milik Sari. Akhirnya Ki Joko pun setuju dengan keinginan Reno. Gampang, tapi apa kamu bisa memenuhi syaratnya? Loh, memang apa, Ki, syaratnya? Syaratnya, kamu harus bisa mengambil salah satu pakaian bekas yang dipakai sama Sari. Reno pun terdiam. Tapi gimana caranya, Ki? Tidak mungkin dia nyolong jemuran orang. Vilanya Sari dikelilingi benteng beton. Gimana ngambilnya? Aduh, agak susah, Ki. Kalau begitu, terserah kamu. Usahakan kalau kamu bisa. Aki berani jamin. Setelah akhir ritual nanti, Sari pasti jatuh cinta dan tergila-gila sama kamu. Reno pun hanya mengangguk, pasrah. Lalu dia pun berpamitan dari rumah Ki Joko. Dan selang beberapa hari ditawari kerja sama Sari. Dalam hati Reno kaget waktu itu. Karena seolah-olah tawaran kerja dari Sari seperti keberuntungan. Iblis yang datang kepada dirinya. Reno pun sudah mulai mengatur rencana. Maka nggak pikir panjang, besoknya langsung kerja. Tujuan utamanya bukan sekedar ingin bekerja, nyari uang, tapi ingin memikat majikan. Waktu itu Reno mulai bekerja di tempatnya Sari. Tanpa sepengetahuan Sari dan Bi Martini, Reno mengendap-endap lewat pintu dapur, langsung ke tempat cucian, ngambil celana dalam bekas pakaian Sari, yang langsung dia bawa ke kediaman Ki Joko untuk ritual. Dan memang terbukti, setelah ritual dilakukan oleh Ki Joko, Sari semakin dekat dengan Reno. Yang puncaknya, malam itu, ketika mengantar Sari ke kota,
Sari larut dalam hubungan terlarang dengan Reno. Reno pun tersenyum sambil kembali menghisap rokoknya. Bahagia karena strategi yang dia lakukan tidak sia-sia. Ketika sedang asik merokok sambil melamun sendiri. "Ren, ibu ngagetin aja," ucap Reno karena ditegur sama Sari yang sudah tiba-tiba ada di belakang dirinya. "Kenapa kamu ngelamun kayak gitu? Lagi ngelamunin apa sih?" "Enggak kok, Bu. Ya apalagi, Bu, wong kerja cuma sendiri, nggak ada temen. Ya kalau nggak ngelamun ya ngerokok," ucap Reno sambil tersenyum. Reno awalnya belum sadar, tapi setelah beberapa lama bertegur sapa berbicara dengan Sari, Reno baru sadar ternyata Sari mengenakan baju tidur kain satin yang begitu tipis. Sampai lekuk tubuh Sari membayang membuat Reno menekuk ludah. Reno tak sengaja bertatapan mata dengan Sari. Begitu tatapan mata Reno, seorang lelaki buaya yang sudah biasa bermain perempuan, yang entah sudah berapa lama gadis-gadis desa yang dia nikmati, paham betul pancaran yang keluar dari sorot mata Sari. Sorot mata seorang perempuan yang haus akan belayan. Tatapannya begitu sendu, senyumannya begitu lembut. Sari pun duduk di samping Reno, dan di situ Sari yang entah kenapa akal sehatnya seperti yang sudah terkendali. Tangannya mulai bergerak sendiri, meraba-raba paha kanannya Reno. Dan dari situ Reno yang paham betul akan apa yang dibutuhkan oleh Sari, hanya tertawa dalam hati. Lalu Sari pun menarik perlahan tangan Reno keluar dari ruangan satpam. Setelah memastikan gerbang terkunci, menyeret Reno perlahan layaknya seorang kekasih, masuk ke dalam villa, naik ke lantai 2. Di balkon villa, di bawah langit malam yang begitu tenang, Sari dan Reno saling menikmati inci demi inci tubuh mereka sendiri, memuaskan nafsu dari setan-setan yang tertawa, bertepuk tangan, menyaksikan dua manusia yang bergumul. Sampai akhirnya mereka kelelahan dan tertidur lelap. Keesokan paginya Sari bangun dengan kondisi bertelanjang. Dia ingat Bik Martini sebentar lagi akan datang untuk beres-beres rumah. Reno yang bangun langsung berpamitan dan tidak lupa kecupan mesra buat Sari, seperti layaknya suami istri. Ketika Anton datang dari kota, Sari begitu lihainya, tidak menunjukkan ada permasalahan atau apapun di dalam villa. Reno pun bersikap sama, begitu hormat kepada Anton sang majikan. Tapi dalam hati Reno mencibir, "Tunggu aja, gak lama lagi kamu akan tersingkir dari rumah ini, dari kehidupan Sari," pikiran Reno dalam hatinya sambil menunjukkan senyum di bibirnya. Anton pun langsung memeluk Sari, bergandengan tangan masuk ke dalam villa. Sedangkan Reno agak cemburu melihat itu semua, sambil bergumam, ngedumel, masukin mobil ke dalam garasi. Anton setibanya dia di villa meluapkan rasa rindu dengan istrinya. Tetapi Anton merasa ada yang janggal. Sari melayani dirinya seperti yang tidak sepenuh hati, sampai membuat Anton bertanya-tanya, "Mah, kenapa? Kok nggak biasanya kamu kayak gini? Ada masalah apa?" "Enggak kok, Pak, nggak ada apa-apa." "Ya sudahlah, Bapak capek, Bapak mau istirahat dulu," ucap Anton. Begitu Anton tidur terlelap, Sari belum memejamkan mata. Ia memicingkan mata melihat Anton sudah tertidur. Sore hari Reno pamitan kepada kedua majikannya mau pulang sejenak, dan gak bisa malam itu berjaga karena ada keperluan dengan ibu dan bapaknya. Dengan senyum yang terpaksa, Sari mengizinkan Reno pulang. Padahal Reno bukan untuk menengok ibu bapaknya, tetapi Reno mau menemui Ki Joko karena Reno sudah semakin bernafsu ingin menyingkirkan Anton, suami Sari. Reno pun datang menemui Ki Joko, berkeluh kesah. Sari memang sudah terpikat oleh Reno,
Tetapi kehadiran Anton seolah menjadi penalu, penghalang antara hubungan Reno dan Sari. Lalu apa yang kamu inginkan, Reno? Ya pokoknya gimana caranya lah, biar si Anton itu disingkirkan dari kehidupan Sari. Kalau perlu bikin mati saja, Ki. Biar kita bisa secepatnya menguasai harta milik Sari. Bisa, tapi seperti biasa, kamu harus mengambil sesuatu yang pernah dipakai Anton sebagai media untuk Aki mengirim guna-guna pada Anton. Gampang itu mah, tenang aja Ki. Apa ada syarat lain Ki? Kamu harus memberi Aki sebagian dari perkebunan teh milik Sari. Gampang itu mah, gampang Ki, nanti bisa diatur. Kalau si Anton sudah mati. Ki Joko pun hanya tertawa, ditemani Reno yang ikut tertawa. Dua manusia terkutuk sedang merencanakan penyingkiran Anton. Mereka hanya ingin menguasai harta benda milik Sari. Esok harinya Reno kembali masuk kerja, dan begitu datang melihat Anton yang sedang duduk di serambi rumah, di gazebo ditemani oleh Sari yang menjadi idaman Reno. Reno begitu sakit hati, walaupun dia tahu diri. Lirikan mata Sari seperti yang terpaksa menemani Anton, suaminya. Terbukti ketika Sari mencuri-curi pandang menatap ke arah Reno. Sambil tersenyum seolah meminta maaf, Reno pun hanya tersenyum kecil. Lalu dia pun masuk ke dalam, mulai membersihkan taman sambil sesekali menoleh ke arah sang majikan yang begitu dia benci karena sudah berani bermesraan di hadapan dirinya. Setelah selesai bersih-bersih taman, ketika bertemu di dapur, Reno dan Sari langsung berpelukan, bermesraan, saling berkecupan, menikmati ciuman demi ciuman. Walaupun sambil deg-dikduk, perasaan takut kepergok sama Bi Martini yang lagi ngempel di ruang tamu. Sudah Reno, nanti kalau Bi Martini tahu bisa gawat. Ah bodoh amat Bi Martini. Apa yang sudah suamimu lakukan semalam? Aku nggak rela. Sudahlah, aku cuma cinta sama kamu sekarang Reno. Aku udah nggak cinta sama Mas Anton. Karena pelet yang dibuat sama Ki Joko. Walaupun memang pelet hanya bisa berfungsi apabila calon korban ada kaitan perasaan, walau kecil. Dan memang itu terjadi karena Sari merasa Reno begitu mirip dengan kekasihnya di masa lalu. Rasa cinta dulu terpendam, terkubur lama, kembali muncul ke permukaan. Dan itulah yang menjadikan pelet yang dilancarkan oleh Ki Joko berhasil. Terdengar Anton memanggil Sari dari depan. Sari akhirnya keluar, sedangkan Reno langsung menuju ke belakang, mencari-cari pakaian bekas Anton, dan seperti biasa yang diserahkan nanti sore kepada Ki Joko. Singkat cerita, sore harinya seperti biasa, kebetulan Anton menyuruh Reno untuk membeli beberapa selop rokok buat stok selama dia tinggal di villa. Dengan senang hati, momen itu pun Reno manfaatkan untuk mampir dulu ke kediaman Ki Joko. Singkatnya, Reno berangkat ke warung yang memang jauh dari villa, beli rokok 2 selop sesuai permintaan Anton. Lalu mampir dulu ke kediaman Ki Joko sebelum balik lagi ke villa. Reno pun langsung menyerahkan celana dalam milik Anton sama Ki Joko. Ki, ini celana dalamnya Anton. Bagus, nanti 3 malam lagi kamu datanglah kemari. Ada sesuatu yang harus kamu tanam di lingkungan villa, agar santet yang Aki kirimkan bisa langsung membunuh Anton, walau tidak secara langsung. Maksud Aki? Sudahlah, kamu tak usah banyak bicara. Ikuti saja apa perintah Aki. Baik Ki. Reno pun kembali pulang ke villa, memberikan pesanan Anton. Setibanya di villa, Reno langsung menyerahkan pesanan rokok milik Anton. Dan ketika malam hari, seperti biasa, Reno akan ngerangkap menjadi satpam. Reno yang selalu standby di sana, tepat jam 11 malam. Ketika sang majikan mungkin sudah tertidur lelap, Reno hanya duduk terdiam. Kamu ini gimana? Kalau Anton tahu bisa berabe. Allah sudahlah,
Mas Anton sudah tertidur nyenyak. Tadi saya kasih kopi, saya campur obat tidur. Kamu tenang aja, pokoknya malam ini tolong puasin saya ya, ucap Sari. Reno pun senang, dia pun langsung ikut ngekor di belakang Sari yang berjalan sambil melenggak-lenggok. Mereka langsung masuk ke dapur lewat belakang. Yang dituju adalah kamar tidur milik pembantu yang biasa digunakan Bi Martini beristirahat di sela-sela pekerjaannya. Yang terjadi tentunya apalagi kalau bukan perzinahan. Sari melakukan itu semua di kamar pembantu karena takut walaupun Anton sudah dikasih obat tidur. Tapi siapa yang tahu nanti Anton terbangun di sela-sela pergumulan mereka berdua. Hal itu pun lanjut selama Anton tinggal di villa. Setiap malam selalu dikasih obat tidur. Sari selalu mencuri-curi waktu setelah Anton tertidur lelap, hanya untuk merayu kenikmatan bersama Reno. Dan itu selalu terjadi di dapur atau di belakang villa, di alam terbuka. Kemudian sesuai kesepakatan dengan Ki Joko. Ki Joko seperti yang sudah menunggu kedatangan Reno. Gimana Ki, apa semuanya sudah beres? Sudah, sekarang kamu bawa ini. Simpan satu di dalam villa, kuburkan di dalam tanah. Yang satu lagi, kamu simpanlah di mobil. Kamu tidak usah banyak tanya, ikuti saja perintah Aki. Yang penting rencana kita bisa berhasil. Ikuti saja. Baik Ki. Reno pun buru-buru pulang. Setibanya Reno di villa, ia ke dapur. Dia menguburkan sesuatu, pemberian dari Ki Joko. Tanah digali sedalam 1 siku. Lalu Reno masukkan kain merah itu. Dia timbun kembali dan dia ratakan. Lalu setelah itu Reno menuju ke garasi, tempat mobilnya Anton. Disimpan dia, diselipkan di bawah karpet mobil, sesuai perintah Aki Joko. Walau Reno sendiri tak tahu apa yang akan terjadi nanti kepada Anton. Dia hanya mengikuti perintah dari Ki Joko. Singkat cerita, setelah menyimpan dan mengubur media santet yang diberikan oleh Ki Joko, Reno kembali ke pekerjaannya. Hanya saja malam itu, Sari datang menemuinya. Ternyata ketika Reno sedang duduk melamun kesepian di pos satpam, di lantai 2, Anton dengan semangatnya sedang bergumul dengan Sari. Karena malam itu malam terakhir dia di villa. Besok paginya harus segera berangkat ke kota. Maka ketika pagi-paginya Anton meminta Reno untuk mencuci dan menyiapkan mobil. Reno pun bertanya-tanya mau kemana majikannya itu. Setelah tahu kalau sang majikan akan berangkat lagi ke kota dan selama 1 minggu ke depan tak akan pulang, Reno pun begitu senang dalam hati. Singkat cerita, tepat jam 10 siang, Anton pun melajukan mobil sedannya langsung menuju ke kota. Tentunya Reno dalam hati tertawa karena menunggu kabar apa yang akan terjadi menimpa Anton nanti. Malam demi malam tanpa kehadiran Anton. Di dalam villa, Reno memanfaatkan bergumul mesra setiap malam dengan Sari. Tiba di malam ketiga, seperginya Anton dari villa kembali ke kota. Malam itu Reno dan Sari sedang bergumul mesra di dalam kamar tidur utama. Kamar tidur tempat di mana Sari beristirahat dengan Anton, suami sahnya. Ketika sedang asik bercinta, telepon di dalam kamar berbunyi. Reno mendengus kesal. Kurang ajar, jam segini siapa yang telepon? Ganggu orang lagi enak aja. Angkat siapa? Sari mengangkat teleponnya, sedangkan Reno duduk menyandar di tempat tidur. Kecelakaan, siapa yang kecelakaan? Lalu Sari pun berujar kembali. Di mana? Kapan? Astagfirullah. Ya sudah, ibu sekarang ke sana. Ibu siap-siap dulu, ucap Sari yang langsung menutup telepon. Berbalik, tersenyum menghadap ke Reno. Ada apa dengan Anton? Si Anton kecelakaan. Baguslah, dia mati. Ya baguslah, jadi tak ada halangan lagi buat kita.
Mereka berpelukan kembali, bahagia. Tadi siapa yang telepon? Rianti, anakku, yang telepon. Ya sudah, sekarang gimana? Sekarang kita ke kota. Kita pura-pura sedih saja. Mayatnya Anton sekarang ada di rumah sakit. Aku mau mandi dulu, ucap Sari yang langsung masuk ke kamar mandi. Singkat cerita, malam itu juga Sari diantar Reno langsung meluncur ke kota. Dan begitu sampai di rumah sakit, Reno bersikap berpura-pura seperti yang tidak ada hubungan dengan Sari. Begitu bertemu dengan anaknya Sari, si Ranti menangis sesegukan memeluk ibunya. Lalu Sari pun bertanya di mana jenazah Anton suaminya. Sambil berpura-pura menangis, meneteskan air mata buaya, Ranti pun membawa Sari menuju ke ruangan tempat jenazah Anton terbaring. Dan begitu sampai di sana, alangkah syoknya Sari ketika melihat jenazah sang suami yang sudah tak bernyawa. Walau dalam hati dia begitu bahagia. Lalu Sari yang masih memeluk Ranti, anaknya, yang sedari tadi terus menangis, dia menoleh ke arah Reno sambil tersenyum penuh arti. Reno pun balas tersenyum, menyeringai, bahagia. Lalu Reno menunjukkan raut wajah penuh duka agar tidak dicurigai oleh Ranti, anaknya Sari. Besok paginya dengan ambulan dari rumah sakit, jenazah Anton pun dibawa ke kampung, tepatnya ke villa tempat mereka tinggal. Jenazah Anton pun dikebumikan di makam keluarga besar milik Sari. Setelah jenazah Anton dikebumikan, seperti biasa, Sari pun mengadakan tahlilan selama 7 malam. Ranti sendiri dia ambil cuti dari kampusnya karena masih ingin tinggal bersama ibunya. Karena hatinya masih berduka atas kematian bapak kandungnya. Bahkan orang-orang dari perusahaan konveksi milik Sari semua pun ikut datang melayat, mengantarkan jenazah Anton ke tempat peristirahatan yang terakhir. Reno sendiri sebenarnya merasa terganggu dengan keberadaan Ranti di villa, karena dia tak bebas untuk berhubungan dengan Sari. Ranti sendiri semenjak dia tinggal di villa, dia merasa ada sesuatu antara ibunya dan sang satpam. Karena Ranti yang sudah dewasa bisa membedakan pandangan yang mewakili perasaan seseorang itu bisa dilihat dari sorot matanya. Dan Ranti yang pernah sesekali melihat ibunya saling bertatapan dengan Reno, Ranti paham betul tatapan itu bukan tatapan biasa, tetapi tatapan seorang kekasih yang merindukan satu sama lain. Ranti yang penasaran apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka berdua. Satu malam dia mengendap-endap ke kamar ibunya. Awalnya Ranti hanya ingin pinjam HP milik ibu. Tapi ketika sampai di depan pintu kamar ibunya, di lantai atas, alangkah terkejutnya Ranti karena dia mendengar suara desahan lelaki dan perempuan di dalam kamar milik ibunya. Ranti mengintip dari lubang kunci pintu. Begitu kagetnya dia ketika mengintip dari lubang kunci pintu. Ranti menyaksikan sendiri ibu kandungnya, Sari, yang begitu dia hormati, dia sayangi, sedang bermesraan, menikmati kenikmatan duduk di atas seorang lelaki yang tak lain dan tak bukan adalah Reno. Ranti langsung jatuh terduduk, tak menyangka. Dia menangis. Sang ibu sudah mengkhianati bapaknya. Sambil menangis membawa rasa yang begitu kecewa, Ranti pun berdiri, berjalan lunglai, seolah sebagian nyawanya keluar dari jasadnya. Ke kamar, dia kunci kamarnya, menangis sesegukan. Diiringi suara desah sang ibu di dalam kamar yang tentunya membuat batin Ranti semakin teriris-iris. Sampai Ranti pun tertidur larut dalam kekecewaan. Esok paginya Ranti terbangun dari tidurnya. Matanya masih sembab akibat tangis semalam. Bukan menangisi almarhum bapaknya, tetapi menangis karena kecewa kepada ibunya. Ranti merasa ada yang tak wajar hubungan ibu dan satpam. Tetapi Ranti harus mencari bukti.
apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada sang ibu. Karena hal seperti itu begitu jauh dari karakter ibunya. Sari sendiri seperti bukan Sari yang Ranti kenal, yang membesarkan dia dari kecil. Sari seperti orang asing di mata Ranti. Bahkan Ranti begitu kaget setelah tahu bahwa Sari selama tinggal di villa tak pernah satu kali pun Ranti melihat ibunya beribadah. Padahal dulu waktu di kota, Sari begitu taat beribadah, tak pernah bolong. Siang itu Ranti berpamitan pada ibunya. Dia akan keluar sebentar menemui temannya. Temannya itu mempunyai seorang ayah, kiai, di sebuah madrasah kecil di tempat tinggalnya. Ranti pun langsung menemui temannya itu. Arini namanya. Ketika sampai di kediaman Arini, Ranti yang memang sering menginap di kediaman Arini dianggap layaknya keluarga sendiri oleh kedua orang tuanya Arini. Bahkan Ranti menganggap bapaknya Arini seperti bapaknya sendiri. Bapaknya Arini turut berduka cita dan meminta maaf tak bisa hadir di pemakamannya Anton. Ranti sendiri memaklumi karena memang bapaknya Arini orangnya begitu sibuk mengajar di beberapa madrasah ilmu-ilmu agama. Lalu Ranti pun bercerita kepada bapaknya Arini tentang kecurigaannya bahwa sang ibu begitu tak wajar hubungannya dengan Reno, seorang pemuda yang bekerja di villa. Apa Nak Rianti punya foto ibunya Nak Rianti? Iya Pak, saya punya. Kebetulan saya bawa. Setelah bapaknya Arini menerima foto milik Sari, dia perhatikan lekat-lekat dan langsung memejamkan mata. Astagfirullahaladzim, betul Ranti, memang tak wajar apa yang terjadi kepada ibumu. Bahkan terus terang saja, yang terjadi kepada almarhum Anton bapakmu itu bersangkutan dengan hal ini. Loh, maksud bapak gimana? Tanya Ranti yang mulai terusik rasa penasarannya. Jawaban yang mencengangkan pun keluar dari mulut bapaknya Arini. Beliau mengatakan bahwa Anton bapaknya Ranti meninggal tak wajar karena dicelakai oleh guna-guna yang dikirim Reno lewat dukun suruhannya. Kecelakaan yang dialami Anton yang merupakan kecelakaan tunggal adalah wasilah ulah dari dukun Teluh yang mengirimkan guna-guna itu. Bapaknya Arini juga mengatakan bahwa Sari yang dibilang Ranti sudah melakukan perzinahan di dalam kamar itu semata-mata bukan atas kesadaran dirinya sendiri, karena pikiran akalnya dan tubuhnya sudah dikendalikan oleh guna-guna asmara yang dilancarkan oleh Reno. Bahkan sebenarnya selama ini alam bawah sadar Sari, hati kecilnya Sari selalu meronta dan menjerit. Tapi karena saking kuatnya pengaruh guna-guna, Sari menjadi seperti itu. Ranti pun menangis. Dia memohon dengan sangat agar bapaknya Arini mau membantu melepaskan guna-guna yang mempengaruhi akal pikiran ibunya. Lalu bapaknya Arini pun meminta Ranti untuk menginap barang 2-3 malam di kediamannya. Dan selama waktu itu pula bapaknya Arini akan berusaha membantu melepaskan pengaruh guna-guna yang sudah menjerat ibu kandungnya. Singkat cerita 3 malam pun berlalu. Ranti menginap di kediaman Arini. Lalu di hari keempat, dia pulang ke rumah. Dia heran, kenapa banyak orang? Dan apa yang terjadi? Ketika Ranti meminta jalan masuk ke dalam, di ruang tamu, ternyata Reno dan Sari sedang melangsungkan akad nikah. Ya, mereka melakukan pernikahan. Ranti pun menjerit, berteriak, begitu syok menyaksikan itu semua. Sampai-sampai Ranti langsung pingsan, jatuh tak sadarkan diri. Ternyata selama Ranti menginap di kediaman Arini, sang ibu dan Reno sudah merencanakan pernikahan siri
yang dihadiri beberapa orang karyawan perkebunan teh milik sang ibu. Ranti langsung diliputi amarah. Pertengkaran hebat pun terjadi malam itu antara Ranti dan ibunya. Sedangkan Reno hanya senyum-senyum sendiri menyaksikan istri dan anak tirinya berantem hebat. Sedangkan Arini hanya diam sambil sesekali menghela nafas, menyaksikan apa yang terjadi antara ibu dan anak. Malam itu pun Sari tidak mempedulikan amarah anaknya, kekecewaan anaknya, isak tangis anaknya. Sari justru menikmati malam itu dengan Reno, dengan kenikmatan. Di dalam kamar, Ranti menangis sesegukan. Ranti menenangkan hatinya. Yang terjadi pada ibunya itu bukan kemauan ibunya. Ranti pun mulai tenang. Lalu dia teringat botol air yang dititipkan oleh bapaknya Arini yang sudah didoakan. Lalu Arini mengambil botol itu. Dari dalam mobil diserahkan kepada Ranti. Dan Ranti pun langsung menyimpan di dalam kulkas. Dan tak lupa dia singkirkan air minum lain dengan maksud agar air minum itu diminum oleh ibunya sendiri. Dan betul saja, tengah malam setelah selesai melakukan hubungan badan, Sari dengan baju tidur yang begitu tipis turun dari lantai 2, mengambil air minum di botol dalam kulkas yang merupakan air yang sudah didoakan oleh bapaknya Arini. Dan ketika Sari meneguk air minum itu, Ranti dan Arini yang sedang tertidur kaget karena mendengar suara jeritan dari dapur. Dan begitu keluar, alangkah kagetnya Ranti beserta Arini ketika melihat Sari mengeram, menggelepar di atas lantai. Matanya mendelik, melotot ke arah mereka berdua. Sampai-sampai Reno dari lantai 2 pun turun, hanya mengenakan celana kolor. Ikut juga melihat Sari yang bertingkah seperti orang kesurupan, penuh amarah, penuh dendam. Dari tatapannya menatap nyalang ke arah Reno yang bertelanjang dada, hanya mengenakan celana kolor. Ketika Reno turun mendekat ke arah Sari, Sari yang mengeram dengan mata melotot penuh amarah, malah menerjang dan mencakar-cakar Reno. Reno berusaha mengelak dan melawan, tapi apa daya, tubuh Reno yang tinggi kekar terlempar oleh Sari, sampai kepalanya membentur anak tangga. Ranti dan Arini kebingungan melihat tingkah laku ibunya. "Ti, ibu kamu kesurupan, Ti. Aduh, terus gimana dong? Kasihan ibu." Ranti tidak mempedulikan Reno yang mengerang kesakitan dengan darah bocor di pelipis. "Kamu telepon bapak kamu lah." Diteleponlah bapaknya Arini. Selang 2 jam kemudian, Sari masih menggelepar, mengeram, sedangkan Reno sudah keluar karena selalu diserang oleh Sari. 2 jam kemudian datanglah mobil masuk ke halaman villa yang tak lain dan tak bukan Kiai, bapaknya Arini. Langsung bergegas masuk ke dalam, lalu berusaha mengobati Sari. Dan ketika selesai diobati oleh bapaknya Arini, Sari pun pingsan, tak sadarkan diri. Hal mengejutkan pun diucapkan oleh Pak Kiai, kalau ternyata selama ini ada sosok jin yang menguasai tubuh Sari, yang merupakan jin kiriman dari dukun yang mengguna-gunai Sari, yang tak lain tak bukan adalah Ki Joko. Setelah Sari sadar, dia tidak menyadari apa yang sudah dia lakukan. Bahkan ketika mendengar dari mulut anaknya, Ranti, kalau dia sudah menikah siri dengan Reno. Anton sudah meninggal, bahkan sudah berzina beberapa kali. Sari pun hanya bisa menangis, menjerit-jerit, kecewa kepada dirinya sendiri. Sambil menangis, Sari menyuruh Ranti untuk memanggil pamannya, Bagas, agar datang ke villa. Bagas selama ini memang disingkirkan oleh Sari, tidak dipedulikan, tidak didengar. Padahal Bagas pernah bilang kalau Reno punya sifat yang begitu licik. Dan ternyata kenyataannya emang seperti itu. Sari meminta Bagas, meminta bantuannya untuk mengusir Reno dari kediamannya. Reno sendiri apa mau dikata,
Sari sudah lepas dari pengaruh guna-guna. Bagas yang membawa beberapa orang datang ke villa dengan penuh amarah, menyuruh orang-orang untuk memberi pelajaran kepada Reno. Walaupun itu tak setimpal, Bagas dan orang-orangnya menyeret Reno menuju ke kediaman Ki Joko untuk meminta perhitungan kepada kedua orang itu. Akhirnya mereka berdua diusir dari kampung oleh warga. Mereka berdua ketakutan karena takut diamuk massa. Akhirnya mereka berdua keluar dari kampung itu. Singkat cerita, Sari sudah kembali tersadar. Dia jadi banyak melamun, menyesali perbuatannya. Ranti hanya bisa menenangkan ibunya. Akhirnya Ranti meminta bimbingan kepada Pak Kiai untuk membimbing ibunya, untuk menyembuhkan mentalnya, agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Reno yang saat ini sedang menjalani pertobatan, karena semenjak kejadian itu, walau sudah bertahun-tahun lamanya, dia selalu diliputi oleh penyesalan. Musibah, kebuntuan hidup datang bertubi-tubi kepada Reno. Reno sadar betul, itu adalah buah dari kelakuannya di masa lalu. Dari kisah ini banyak hikmah yang bisa kita pelajari. Jangan serakah, jangan rakus, ingin menguasai harta orang lain yang bukan milik kita. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.